Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dari channel VB Spirit. Dan kami bersyukur bisa menjumpai saudara-saudara. Apa kabarnya? Pasti saudara-saudara dalam keadaan baik ya. Kami terus berdoa dan berharap kita semuanya tetap dalam keadaan baik sampai kita kelak berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Nah, mumpung kita bertemu lagi nih saudara-saudara, saya mau mengajak kita lagi kembali bersekutu dengan Tuhan. Ini timing yang pas, ini waktu yang indah, kita datang bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman-Nya yang baru. Kali ini kami akan menyampaikan, membagikan berkat firman Tuhan yang baru. Yuk buka Alkitab saudara, buka dari kitab 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, saat ini kita sudah memasuki akhir zaman. Berulang-ulang kali kami menyampaikan bahwa inilah akhir zaman, saudara. Ya, kehidupan ini semakin jahat, kehidupan ini semakin kacau, kehidupan ini semakin curang, kehidupan ini semakin gelap, dan segala lagi. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Dan satu lagi ada tanda-tanda akhir zaman yang akan segera digenapi, dan memang sudah terjadi hari-hari ini. Yaitu adanya roh-roh penyesat. Ya, tema kita kali ini bicara tentang waspada, waspada ajaran sesat atau roh penyesat. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, di sana berbicara begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, di dalam tadi kitab 1 Timotius pasal yang keempat, Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, waspadalah sebab akan ada nanti orang yang mulai murtad dan mengikuti roh-roh penyesat. Dikatakan bahwa akan ada roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, kalau di dalam Yohanes pasal 8 tadi, saya sampaikan bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu memang sejak semula ingin menjatuhkan manusia. Ingin menghancurkan manusia. Jadi kalau tadi saya katakan tema kita waspadalah ajaran sesat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ajaran sesat yang berasal dari iblis, saudara-saudara. Ya. Di Yohanes pasal 8 tadi ayat 44 berkata bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Artinya begini, sebetulnya gampang saja mewaspadai ajaran sesat. Ajaran sesat berarti ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Berlawanan, bertentangan, ya, kontradiksi, tidak sejalan dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Itulah yang namanya ajaran sesat. Dan siapa yang memulai, siapa ini di belakang ini adalah iblis, saudara-saudara. Ya, bisa dipahami? Nah, mari kita masuk mulai pertama. Kenapa, saudara-saudara? Karena tadi di sana dikatakan Yohanes pasal 8 tadi, iblis itu pembunuh manusia. Sementara bagaimana kalau dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau iblis untuk membunuh manusia. Jadi, maksud saya begini, gampang saja membedakannya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mendengar ajaran-ajaran, perintah-perintah, dengar-dengar berita-berita dan sebagainya, yang konotasi atau nuansanya atau konteksnya atau tujuannya dalam rangka manusia mati, manusia kacau, manusia jatuh, manusia berkelahi, manusia dan sebagainya, berarti itu iblis. Setuju? Berarti itulah roh penyesat, saudara-saudara. Supaya manusia chaos, supaya manusia saling beradu, supaya manusia hidupnya berantakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Berbeda dengan ajaran Kristus, Tuhan Yesus mau supaya kita selamat, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup rukun, damai, bersatu. Itulah dia ajaran kebenaran. Jadi poin yang pertama adalah
Waspadanya apa? Kalau iblis itu tujuannya untuk membunuh manusia, membunuh kita, menjatuhkan kita. Di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi artinya begini saudara, iblis itu memang menghendaki supaya kita manusia, karena dia tahu tujuannya dia apa. Dia pasti sudah disediakan masuk ke dalam api yang kekal. Dia mau mengajak setiap manusia, saudara dengan saya, untuk bisa diajak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam api yang kekal. Itulah tujuannya iblis. Iblis tidak mau hidup sendirian di dalam api neraka. Dia mau mengajak saudara dengan saya, karena itu waspada saudara. Hati-hati. Ya, kalau saya bertanya pasti saudara jawabnya pasti tidak akan mau, bukan? Nah, karena itu mari kita waspada. Ini sudah akhir zaman. Iblis semakin gencar. Iblis semakin kuat, dia menarik, mempengaruhi, membuat supaya sesuatu itu menjadi kacau, supaya akhirnya manusia mati binasa, tidak jadi masuk surga. Setuju, saudara? Di dalam Markus 1 ayat 13, di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara-saudara, ini cerita Markus dalam cerita waktu Tuhan Yesus ya berdoa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan dia dicobai oleh iblis. Bayangkan, iblis berani mati mencobai Tuhan Yesus. Ya, kan gitu kan? Tapi Tuhan Yesus mantap, tapi Tuhan Yesus bisa menghandle, bahkan bisa mengalahkan iblis. Demikian juga saudara dengan saya, kita harus bisa mengalahkan tipu daya setan, ya, ajaran-ajaran sesat. Sekali lagi, bila mana saudara mendengar ada berita-berita, ajaran-ajaran, bahkan apalagi yang berhubungan dengan katanya firman Tuhan, katanya ini cerita rohani atau pelajaran rohani, tapi kok aneh, tapi kok berlawanan dengan firman Tuhan, jangan percaya. Itu semuanya berasal dari iblis. Ya, jangankan sekarang roh penyesat, bahkan ada gereja-gereja sesat, gereja setan. Saudara harus waspada. Setuju? Kita kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, ya, yang bagian B. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua poinnya, waspada dengan ajaran sesat atau roh penyesat adalah cirinya bahwa setan itu atau iblis itu pendusta. Ya. Ciri-cirinya adalah suka berdusta, atau berbohong, atau mendustai, atau membohongi, atau mengelabui, atau menipu, atau ya sejenisnya lah kata-kata seperti itu. Ya, itulah ciri-ciri setan atau roh-roh penyesat. Dia mencoba berbohong, ya, berdusta. Ya, jadi saudara hati-hati, bila mana ada orang-orang yang suka berkata-kata bohong, berkata-kata dusta, berarti itu iblis. Ada setan di balik orang itu, ada setan di belakang orang itu. Waspada saudara, itu ajaran sesat, itu roh penyesat. Apalagi bertentangan dengan, sekali lagi, kebenaran firman Tuhan, seperti yang poin pertama tadi. Nah, ciri iblis adalah selalu mendustai manusia, berbohong. Ya, seringkali yang sering terjadi di dalam kehidupan ini ada istilah begini, bohong demi kebaikan. Di dalam kisah para rasul 5 ayat yang keempat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Petrus pernah juga berkata kepada Ananias, ada seorang namanya Ananias menjual tanahnya, tetapi lalu menyerahkan hasilnya kepada Petrus, tapi berbohong, ya, berdusta. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ciri-ciri pekerjaan setan, atau itulah ciri-ciri roh jahat atau roh sesat dan sebagainya. Ya. Di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 28 sampai 29, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima, di sana ada disebutkan begini. Salah satunya adalah penipu. Orang yang penipu adalah tidak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya berdusta. Saudara hati-hati jadi. Hati-hati. Ya, kalau kita sering ada hati dan pikiran kita rencana untuk berbohong, berdusta, berarti setan mulai mengganggu hidup kita. Itulah cara kerja setan. Setan itu menipu, selalu berbohong. Ya. Kita sering mendengar ada istilah begini, oh bohong demi kebaikan kan gak apa-apa Pak.
Mana ada saudara-saudara ya. Ya berbohong tetap berbohong, dan itu pekerjaannya setan. Itulah roh jahat, roh penyesat. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Di dalam Markus pasal 8 ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah cirinya iblis adalah pikirannya berlawanan. Cara pikirannya, cara kerjanya selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Selalu berlawanan dengan maunya Tuhan. Ya. Tuhan maunya kita melayani, tapi setan mempengaruhi kita supaya jangan melayani. Ya. Mikirin aja diri sendiri aja belum benar, diri sendiri aja susah, diri sendiri aja kekurangan. Ngapain kita bantu orang? Ngapain kita melayani orang? Itulah ajaran sesat. Itu ajaran setan. Jangan melayani seperti dia, ngapain repot-repot, susah-susah. Saudara, ngapain memberi persembahan, ya. Kita aja kekurangan. Saudara, itu ajaran setan. Itu penyesat, itu ajaran sesat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah cara-cara kerja iblis. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, ya kan? Jadi cerita waktu bagaimana Hawa juga dulu kan ditipu oleh iblis, ya, ditipu, dibohongi, ya. Caranya gimana? Iblis memutarbalikkan supaya pikirannya Hawa terganggu, ya. Iblis bilang, pasti Tuhan memperbolehkan kan semuanya di Taman Eden ini dimakan. Kata Hawa, tidak, nggak boleh, buah yang di tengah-tengah itu, pohon yang di tengah tidak boleh dimakan. Tapi kata iblis, Tuhan sebetulnya melarang itu bukan karena apa-apa, supaya kalau kita makan kita sama seperti Tuhan, kira-kira begitu ya. Saudara, dengan kata lain memutarbalikkan, membohongi Hawa, dan sehingga Hawa tertipu dan akhirnya Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara kerja iblis. Kesimpulannya adalah awas, waspada dengan ajaran sesat, roh-roh penyesat. Yang pertama, yang tujuannya untuk membunuh manusia, mengacaukan hidup manusia, supaya manusia hidupnya tidak benar, supaya manusia tidak mencari Tuhan, supaya hidupnya manusia saling berkelahi, saling berantem, saling perang, saling mengejek, saling bermusuhan. Itulah tujuannya setan. Yang kedua adalah setan bekerja selalu caranya mendustai, membohongi. Ya udah, jangan begini, nanti begini, seperti Hawa dibohongi. Lalu yang ketiga, caranya setan adalah menyerang pikiran kita, merusak cara berpikir kita, menipu kita dengan pikiran kita ditipu dayakan, supaya pikiran kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Waspada saudara, hati-hatilah, ini akhir zaman. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang, kita semuanya sedang jauh dari kebenaran dan kita tidak bisa masuk surga. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Jikalau saudara dengan saya sungguh-sungguh kita mau jaga hidup kekudusan, datang lebih dekat kepada Tuhan, mari kita aminkan. Dan bila mana di antara saudara-saudara ternyata selama ini ada yang belum sungguh-sungguh mengikut Kristus, belum sungguh-sungguh lahir baru bertobat di dalam Tuhan Yesus, inilah waktu yang tepat. Buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Kita sama-sama kita satukan hati, kita mau aminkan. Kita mau akhiri pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu kali ini. Bapa, tolong kami supaya kami waspada, peka terhadap ajaran setan, bisikan iblis, tipu daya iblis di sekitar kami dengan cara mendustai, berbohong, menipu, mencurangi kami, dan membuat kami menjadi semakin kacau, kami menjadi semakin hidup kami jauh dari Tuhan. Itulah tanda-tandanya iblis bekerja. Bapa, tolong kuasai hati kami, kuatkan iman percaya kami sampai kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Bila mana di antara penonton pemirsa ada yang baru pertama kali membuka pintu hatinya, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jamah berkati setiap penonton pemirsa yang menyaksikan pembelajaran firman-Mu ini. Berkati segala kebutuhan mereka, Tuhan jagai sekali lagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia,
mengucapkan terima kasih untuk perhatian saudara-saudari semuanya, dan sampai berjumpa lagi di berikutnya.